Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang mencermati peradilan di Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya Andi Ardiansyah sebagai moderator. Saya Oktara Miftahul Rahma sebagai penyaji 1. Saya Rahma Arum Saharani sebagai penyaji 2. Saya Arima Nurfadilah sebagai penyaji 3. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai presentasinya. B. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. 1. Pengertian dan tujuan. Sistem peradilan di Indonesia pada hakikatnya adalah suatu mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, serta komponen lain yang bersifat prosedural dan saling berkaitan. Tujuan sistem peradilan adalah mewujudkan keadilan hukum. Istilah peradilan juga dapat ditemui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam pasal 1 dan 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu 1. Peradilan merupakan suatu sistem atau proses penegakan hukum dan keadilan. 2. Penegakan hukum dan keadilan dilakukan berdasarkan Pancasila dan dasar negara. 3. Peradilan diselenggarakan dalam rangka terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. 2. Dasar hukum. Sistem hukum di Indonesia berasal dari percampuran sistem hukum di Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sistem peradilan di Indonesia berdasarkan pada Pancasila, terutama sila kelima, yang kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 24, khususnya pada A. Ayat 2, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. B. Ayat 3 yang menyebutkan badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur ke dalam undang-undang. 3. Klasifikasi lembaga peradilan. Badan lembaga peradilan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Peradilan umum. Peradilan umum terdiri atas pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan khusus. Pengadilan khusus mencakup pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan perikanan. 2. Peradilan agama. Peradilan agama terdiri atas pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, pengadilan khusus. Pengadilan khusus mencakup peradilan syariah Islam yang berada di Provinsi Aceh. 3. Peradilan militer. Peradilan militer terdiri atas pengadilan militer, pengadilan tinggi militer, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. 4. Peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara terdiri atas pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan pengadilan khusus. Pengadilan khusus mencakup peradilan pajak. 4. Perangkat lembaga peradilan. Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan sebagai berikut. A. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan. B. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi. C. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung.
Berikut ini akan diuraikan pengertian dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. A. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2 wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda, yang semuanya adalah hakim agung yang dengan jumlah maksimal 60 orang. B. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, dan 7 orang anggota hakim konstitusi. Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, dibentuk sebuah kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. C. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri dengan dalam pelaksanaan wewenang dari pengaruh kekuasaan lain. Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, dan 7 orang anggota yang merupakan pejabat negara. Tugas Komisi Yudisial adalah menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, memeriksa dugaan pelanggaran perilaku hakim.